Ini kalau ndak ada, saya juga pengen ngunek-ngunek ini Pak Gus Pur. Go. Menarik soalnya materi pagi hari ini gitu ya. Tadi saya membaca dari apa yang sudah disampaikan Pak Agus bahwa perihal besi ini ternyata bisa secara ilmiah juga dalil ininya juga sangat kuat gitu ya. Fenomena ini penjelasannya lebih banyak membahas bagaimana unsur atau sifat-sifat besi itu. Nah, namun kalau kembali pada ayat Agus, saya membaca di situ ada kata-kata ini ya, apa telah diturunkan Alkitab dan gitu, seperti itu kurang lebih gitu ya. Dan kemudian kalimat berikutnya baru diturunkan atau diciptakan besi itu. Nah, kira-kira dari kesatuan ayat ini apakah ada hubungannya Pak Agus antara besi dengan keadilan itu sendiri gitu? Terpikir apakah ada dimensi lain selain dimensi saintek dari besi ini? Apakah ada makna atau dimensi psikologis mungkin? Atau mungkin dimensi-dimensi yang lain gitu ya dari kehidupan manusia ini? Karena yang kita tahu jadi selain dari kacamata teknologi atau sains, ternyata pemanfaatan besi ini banyak digunakan untuk misalkan barang-barang yang terbuat dari besi. Kalau misalkan, mohon maaf, kalau misalkan itu persenjataan itu unsur dasarnya juga besi. Nah, apakah memang begitu gitu arahnya gitu ya? Atau itu merupakan sebuah contoh yang tidak patut kita tiru gitu, misalkan menegakkan keadilan dengan memanfaatkan besi untuk perang misalkan seperti itu. Ya, kalau terima kasih. Ya, ini begitu ditanya begini, bayangan saya langsung menuju ke Papua, langsung menuju ke Freeport. Jadi di ayat ke-25 ini ya, kan diawali dengan jadi lakot arsalna gitu ya. Jadi sungguh telah kami utus kan gitu ya. Para kemudian di situ dilengkapi dengan kitab dan neraca ya untuk menciptakan keadilan ya. Aku manas bilqis, jadi menegakkan keadilan begitu. Memang menarik nih tadi pertanyaan ini tadi juga nggak kepikir. Nah, kemudian wanjala hadida. Jadi dalam konteks ayat ini rentetannya itu didahului dengan keadilan begitu ya. Nah, dipenuhi yang terjadi seperti Freeport. Ya. ini jadi ngomong politik ini. Ya. Dan coba diperhatikan ya. Tolong diperhatikan ini. Ini sudah sering saya sampaikan. Di tempat yang daya alamnya melimpah, anehnya tempat itu termasuk tempat yang miskin. Gitu kan. Ya. Coba dari jamaah ini bro, ada nggak? Atau yang sudah biasa lewat Bojonegoro, ya. Yes. Di daerah Kalitidu itu, ya, kalau kita naik mobil ke arah barat, ke arah Cepu, ya, di Kalitidu sebelah selatan kita jalan, itu kan ada api yang menyembur. Dulu banyak, sekarang tinggal satu apinya itu, ya. Tapi itu menyala. Nah, itu kan itu artinya bahwa di situ ada sumber minyak. Ya. Selain kemudian di daerah kota itu juga ada gitu ya. Artogoro itu ternyata masuk daerah dengan sumber minyak. Ya. Tapi apa caratan tentang Bojonegoro yang kita kan gitu. Nah, Bojonegoro kan tercatat sebagai salah satu kota termiskin di Jawa Timur kan gitu ya. Ya. Ini yang sudah sebelum kemarin bupati yang 2 periode Pak sampai itu Pak siapa itu ya yang Muhammadiyah Gresik itu Mas Yoto kan dulu
Bojonegoro itu kan wajahnya seperti itu. Kalau kita datang ke Bojonegoro yang wah, jam motor itu mesti lompat-lompat kayak naik kuda gitu kan, jalannya benjol-benjol gitu. Nah itu, jadi padahal itu, nah Papua juga begitu dengan Freeport-nya itu kan. Kita tahu sampai hari ini Papua mungkin ya itu provinsi paling ini ya gitu. Padahal itu ada sumber alam yang sangat melimpah kaya sebenarnya. Nah, berarti ayat yang bagian pertama dari ayat ini nggak dipenuhi gitu ya. Kalau ditegakkan keadilan, mestinya Papua itu mungkin paling maju karena yang paling kaya. Nah, gitu ya. Harusnya begitu. Harusnya begitu ya. Terang sumber daya alam kita selama ini bukan kita yang mengelola, dan itu problem serius yang sering saya ulang. Problem serius dunia Islam ya, karena umat Islam secara umum itu mengabaikan 800 ayat tentang alam. Padahal ayat ini terkait dengan pengetahuan kita baik teoritis maupun praksis dengan pengelolaan sumber daya alam. Kita dunia Islam melimpah, tapi karena kita abai terhadap itu semua, akhirnya kita nggak bisa mengelola sumber daya alam kita. Dan akhirnya bantuan orang asing, kalau minta bantuan orang asing, wassalam. Ya, tetap akan dibawa mereka gitu ya, gitu. Meskipun kita sudah membuat aturan begini begitu, ya kita cuma dapat sedia, itu tentu akan lebih besar kalau itu kita kelola sendiri ya. Ya, saya tertarik dengan ini tadi ya, itu mestinya menjadi persyaratan gitu ya. Dalam konteks ayat ini tadi keadilan. Nah, kalau keadilan itu tegak dan kemudian eksplorasi sumber daya alam, maka ya nggak ada lagi cerita daerah dengan sumber daya alam yang melimpah itu justru masuk kategori daerah miskin. Itu nggak akan terjadi gitu ya. Seperti itu. Jadi ini koreksi kita juga ya. Terima kasih nih, pertanyaan yang bagi saya ini menyadarkan juga ini ya. Ini pertanyaan apa nih tadi ya. Selama ini saya udah berhenti di tentang besinya, tapi kaitannya dengan keadilan tadi itu menjadi sangat menarik nih. Khususnya dalam konteks ya yang mempunyai sumber daya alam mineral, tambang, justru daerah-daerah itu termiskin. Ini kan ada sesuatu yang salah. Nah, oke, terima kasih. Oke, matur nuwun. Terus sudah habis ini. Sebagai penutup Pak Agus untuk doa, monggo. Makasih. Kita akhiri dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi alhamdulillah kama yanbaghi lil jalali wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa qadiyat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin lana wa lil walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin. Allahumma salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan. Allahumma hawwin alaina fi saqatil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah la badila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.